Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fenika dengan NIM 1402620067, mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahayanya dampak polusi kebakaran hutan di Indonesia bagi lingkungan. Kebakaran hutan menjadi fokus utama dalam kasus kebakaran yang saat ini menjadi perhatian serius di masyarakat, mengingat dampak asap dan emisi karbon yang dihasilkan. Kebakaran hutan disebabkan oleh penebangan hutan besar-besaran untuk perkebunan, illegal logging, dan lain sebagainya. Selain itu, kebakaran hutan juga disebabkan oleh belum sinkronnya peraturan-peraturan, lemahnya kapasitas dan peran instansi pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak tertanganinya konflik sosial dan mudahnya kawasan hutan negara memiliki akses terbuka, serta besarnya hambatan dalam melakukan sinkronisasi kebijakan akibat perbedaan persepsi dan tingginya konflik kepentingan. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penyumbang asap terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya kasus kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Selanjutnya kita akan beralih ke sejarah kebakaran hutan di Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah kebakaran hutan di Indonesia. Yang pertama, periode tahun 1982 sampai 1983 terjadi di Kalimantan Timur dengan luas 3,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Penyebab kebakaran ini akibat gabungan antar pengolahan hutan di era Soeharto II dan fenomena iklim El Nino yang menghancurkan 210.000 km persegi dan mengakibatkan adanya polusi kabut asap yang dapat dirasakan sampai ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. 2. Periode tahun 1991 sampai 1994. Kebakaran ini terjadi di lokasi yang sama dengan data luas area yang terbakar ada 500.000 hektar pada tahun 1991 yang terjadi akibat perubahan lahan, baik yang dilakukan oleh pengusaha HTI maupun peladangan berpindah. Pada tahun 1994 terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan luas lahan yang terbakar sejumlah 5 juta hektar. Penyebabnya adalah kegiatan tebang bakar yang dilakukan oleh HPH atau HTI dengan perkebunan terutama pembukaan lahan oleh oknum-oknum tertentu. Yang ketiga, periode tahun 1997 sampai 1998. Kebakaran hutan terjadi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat, dan menyebabkan terjadi kabut asap ke beberapa negara tetangga dan merupakan peristiwa kebakaran hutan terparah di seluruh dunia. Asap akibat kebakaran ini membuat sebagian besar kawasan Asia Tenggara berkabut hingga beberapa bulan. Yang keempat, periode tahun 2005 sampai 2009, kebakaran hutan besar juga terjadi pada periode tahun 2005 sampai 2006. Kabut asap besar terjadi akibat kebakaran hutan 2006, di mana terjadi titik panas hotspot yang jumlahnya meningkat sejak awal Juli sampai dengan pertengahan November di Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap semakin tebal karena lahan yang terbakar kebanyakan berupa area gambut sehingga sulit untuk dikendalikan. Yang kelima, periode tahun 2010 hingga sekarang. Diketahui bahwa tahun 2010 sendiri terdapat 4.152 titik api di wilayah Provinsi Riau yang disebabkan oleh jumlah pembabatan lahan untuk memenuhi kebutuhan kebun kelapa sawit. Pada pertengahan tahun 2011, kembali beberapa wilayah di Indonesia dilanda kebakaran hutan dan lahan. Indonesia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Menurut data dari Kementerian Kehutanan, jumlah titik api hingga September 2011 adalah 22.128. Tahun 2012, kebakaran hutan dan lahan di Aceh menjadi yang
terbesar dalam 5 tahun terakhir. Hingga awal September 2012 telah terjadi 745 kali kebakaran hutan. Jumlah tersebut setara dengan 65% dari keseluruhan kejadian kebakaran hutan di Aceh mulai tahun 2007 hingga 2011 yang totalnya 1.129 kejadian. Ini adalah hasil rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan per pulau periode bulan Januari hingga Desember tahun 2019 yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera, luas kebakaran hutan lahan mineral dan gambut dengan total 535.788 hektar. Di Pulau Kalimantan dengan total 684.599, di Pulau Jabal Nusa dengan total 235.548, di Pulau Sulawesi dengan jumlah 53.688, dan yang terakhir di Pulau Maluku Papua dengan total 139.634 dengan total keseluruhan yaitu 1.649.258 hektar luas kebakaran hutan lahan pada periode 2019. Ini adalah dampak bagi lingkungan kita. Dalam lingkungan, kebakaran hutan akan mematikan segala macam yang ada di hutan seperti binatang, biota-biota yang diperlukan sebagai penyeimbang kehidupan, tumbuhan obat-obatan, kayu, dan sebagainya. Selain itu, bagi kesehatan, asap kebakaran hutan ini dapat mengakibatkan penyakit ISPA. Menurut Rahmat NH dan Bayu G, bahwa jumlah penderita ISPA berdasarkan angka penjumlahan pada Februari sampai September 2019 yaitu 919.516 orang. Penderita ISPA terbesar di 6 provinsi terdampak kebakaran hutan lahan seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, jarak pandang akibat kabut asap di wilayah tengah Aceh hanya 800 meter. Sumatera Selatan menjadi provinsi yang penduduknya paling banyak menderita ISPA, yakni 291.807 orang. Peringkat kedua, Riau dengan jumlah penderita ISPA sebanyak 275.793 orang, dan Jambi dengan jumlah penderita ISPA 63.554 orang. Kandungan apa sih yang dihasilkan oleh kebakaran hutan ini yang mengakibatkan penyakit ISPA? Bahan polutan primer pada asap kebakaran hutan. Yang pertama ada senyawa hidrokarbon, yang kedua ada karbon monoksida, yang ketiga ada karbon dioksida, yang keempat ada senyawa sulfur oksida, dan yang terakhir nitrogen dioksida. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada hidrokarbon. Hidrokarbon di udara akan bereaksi dengan bahan-bahan lain dan akan membentuk ikatan baru yang disebut polycyclic aromatic hidrokarbon atau disingkat PAH yang banyak dijumpai di daerah industri dan padat lalu lintas. Bila PAH ini masuk dalam paru-paru akan menimbulkan luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker. Yang kedua ada karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang bersifat membunuh makhluk hidup termasuk manusia. Zat gas CO ini akan mengganggu pengikat oksigen pada darah karena CO lebih mudah terikat oleh darah dibandingkan dengan oksigen dan gas-gas lainnya. Pada kasus darah yang tercemar karbon monoksida dalam kadar 70% hingga 80% dapat menyebabkan kematian pada orang. Gas CO bereaksi dengan darah atau hemoglobin. Hemoglobin ditambah dengan oksigen akan menghasilkan oksihemoglobin, sedangkan hemoglobin bereaksi dengan
karbon monoksida akan menghasilkan karbon si hemoglobin. Lalu ada CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah zat gas yang mampu meningkatkan suhu pada suatu lingkungan sekitar kita yang disebut juga sebagai efek rumah kaca. Dengan begitu, maka temperatur udara di daerah yang tercemar CO2 ini akan naik dan otomatis suhunya menjadi semakin panas dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena CO2 akan berkonsentrasi dengan gas atremik, debu dan titik-titik air yang membentuk awan yang dapat ditembus cahayanya matahari, namun tidak dapat melepaskan panas keluar awan tersebut. Keadaan seperti itu mirip dengan kondisi rumah kaca tanpa AC dan ventilasi udara yang cukup. Lalu ada NO2 atau nitrogen dioksida. NO2 ini bersifat racun terutama terhadap paru. Kadar NO2 yang lebih tinggi dari 100 ppm dapat mematikan sebagian besar binatang percobaan dan 90% dari kematian tersebut disebabkan oleh gejala pembekakan paru atau edema pulmonari. Kadar NO2 sebesar 800 ppm akan mengakibatkan 100% kematian pada binatang-binatang yang diuji dalam waktu 29 menit atau kurang. Pemajanan NO2 dengan kadar 5 ppm selama 10 menit terhadap manusia mengakibatkan kesulitan dalam bernafas. Yang terakhir ada senyawa sulfur oksida atau SOx. Sebagian besar pencemaran udara oleh gas belerang oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil terutama batu bara. Adanya uap air dalam udara akan mengakibatkan terjadinya reaksi pembentukan asam sulfat maupun asam sulfit. Reaksinya adalah SO2 ditambah dengan H2O akan menghasilkan H2SO3, sedangkan SO3 ditambah dengan H2O akan menghasilkan H2SO4. Apabila asam sulfat maupun asam sulfit tersebut ikut berkondensasi di udara dan kembali jatuh bersama-sama air hujan sehingga pencemaran berupa hujan asam tidak dapat dihindari lagi. Hujan asam ini dapat merusak tanaman, tak terkecuali tanaman hutan. Kerusakan hutan ini akan mengakibatkan terjadinya pengikisan lapisan tanah yang subur. Lalu bagaimana sih strategi pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan ini? Oke, yang pertama ada meningkatkan program pengolahan lahan tanpa bakar atau PLTB. Yang kedua, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan segera melakukan mitigasi bencana. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan pendekatan ke daerah yang umumnya sering terjadi kebakaran hutan lahan agar tidak terjadi lagi pembakaran lahan untuk pembukaan lahan. Dan yang terakhir, membentuk satgas di daerah-daerah yang mungkin terjadinya kebakaran hutan lahan dan berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung agar para pelaku dapat dihukum dengan seadil-adilnya dan tidak ada SP3 untuk kasus ini. Semua info ini berasal dari referensi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.